Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara mengisi manual sistem jaminan produk halal atau disebut SJPH. Baik, kita buka filenya, kemudian setelah terbuka akan ada seperti ini. Di sini ada bagian kolom yang berisi nama usaha atau perusahaan. Silakan kita isi kolom ini dengan nama usaha atau perusahaan pelaku usaha. Kemudian di bawahnya lagi, di sini ada tanggal, bulan dan tahun. Kita isi dengan tanggal 10 September 2022. Di sini juga sama, 10 September 2022. Kita hapus, kita edit semuanya. Kemudian diisi di sini nama pemilik usaha dan di sini penyelia halal. Penyelia halal di sini boleh suami, istri, orang tua, anak atau karyawan. Kemudian di kolom sini kita isi tanda tangan pemilik usaha dan penyelia. Bagaimana cara mengisi tanda tangannya? Kita tulis tanda tangan di atas kertas, kemudian kita foto, kita crop, kemudian kita copy di sini. Kemudian di bawahnya ada lagi di sini bab 1 pendahuluan. Di sini ada kolom nama perusahaan. Kita tulis di sini nama perusahaannya apa, kemudian NIB. Di sini garis ini kita hapus, kemudian kita isi ya. Jangan lupa dihapus dulu baru kita isi. Nama perusahaannya apa, nomor induk berusahanya berapa, skala usahanya nanti disesuaikan dengan di NIB, mikro atau kecil atau apa nanti sesuaikan dengan NIB-nya. Kemudian di sini isi nama pimpinan perusahaan. Di bawahnya akan ada nama penanggung jawab penyelia halal. Di sini ada nomor 1, 2 dan seterusnya. Di sini kita isi saja nomor 1 karena penyelia halalnya hanya satu saja. Seperti tadi di atas, penyelia halalnya siapa. Kemudian di bawahnya ada alamat perusahaan. Alamat perusahaan ini diisi lengkap beserta RT RW-nya. Kemudian nomor telepon atau fak perusahaan. Kemudian di sini ada lagi alamat fasilitas produksi, ini bisa sama dengan alamat perusahaan. Nomor teleponnya juga sama. Kemudian di sini ada kontak person atau email. Kita isi email yang aktif seperti email yang dibikin buat NIB. Kemudian di sini merek produknya kita isi merek produknya apa. Misalnya manisan King Salaka seperti itu. Kemudian jangan lupa semuanya dihapus dulu terus kita edit. Kemudian nomor izin edar jika ada. Di sini kita tiadakan semua saja, jadi kita nggak pakai. Kemudian jenis produknya, jenis produk di sini nanti kita isi. Kalau produknya itu keripik, berarti kita isi jenis produknya apa? Aneka makanan ringan siap santap seperti itu. Nanti akan kita sesuaikan dengan file yang saya kirim di grup. Di situ sudah ada klasifikasi produknya sesuai dengan produk yang pelaku usaha buat. Nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian di sini daerah pemasarannya ada lokal, provinsi, nasional atau
internasional. Di sini diisi sampai mana produknya dipasarkan. Jika sampai lokal saja, semuanya dicoret kecuali lokal. Jika sampai provinsi, berarti yang dicoret nasional dan internasional. Kemudian di bawahnya lagi ada nih, kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini ada kebijakan halal. Coba nanti di sini kita hapus dulu, kemudian ini titik-titiknya kita hapus. Di sini diisi nama unit usaha, nama usahanya apa, misalnya King Salaka, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Di sini ada kolom tempat, tanggal, bulan, tahun. Kita isi tempatnya Magelang 10 September 2022, seperti itu. Kemudian titik-titiknya kita hapus. Di bawahnya ada pimpinan, nama pemimpin perusahaan kita isi di kolom titik kita hapus semuanya, yang merah kita hapus, kita isi nama pimpinannya siapa, kemudian di atas nama pimpinannya nanti kita bubuhkan tanda tangan nama pimpinannya. Baik, kita langsung ke bawah. Di sini ada kolom yang berwarna merah, ada tulisan isi nama usaha. Kita isi nama usahanya apa, misalnya keripik kipas, kita isi keripik kipas, seperti itu. Di sini ada banyak isi nama usaha, terus sampai bawah ini kita edit sama ya, ini sama, kemudian ya ini masih sama ya, kita isi nama usahanya. Terus yang terakhir di sini ada lagi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisi sama. Magelang 10 September 2022. Yang titik-titiknya dihapus kita ganti, yang merah juga dihapus, nama pimpinannya juga diisi, kemudian di atas nama pimpinan kita kasih tanda tangan. Baik, pada kolom ini di sini ada surat keputusan penetapan penanggung jawab penyelia halal. Di sini di nomornya kita isi. Di sini ada nomor, semuanya kita isi 01. Kemudian di sini ada tulisan apa? KS di sini misalnya nama usahanya King Salaka, kita tulis King Salaka disingkat KS. Misalnya keripik pegagan, kita tulis KP Kabupaten Magelang. Terus di sini kita isi angka Romawi 9 ya. 1 X seperti ini. Kemudian tahun 2022. Kemudian di bawahnya di sini ada nomor 1 sampai 3, kita isi nomor 1 saja karena penyelia halalnya hanya 1, namanya siapa, kemudian agama Islam, nomor induk kependudukan ini diisi NIK, kemudian nomor sertifikat pelatihannya kita kosongi saja atau kita isi dengan strip seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ada kolom tempat, tanggal, dan bulan sama seperti di atas, ngisinya dan juga dikasih tanda tangan dan nama pemimpin perusahaan. Jangan lupa dihapus baru kita edit. Baik, pada kolom daftar bahan di sini kita tulis bahan apa saja yang kita gunakan dalam produksi produk kita. Jika bahannya ada 7, kita tulis 7 bahan. Bagaimana cara menulis bahannya? Jika di sini ada misalnya roti kelapa gitu. Roti kelapa, di sini ada kelapa, kemudian
karena kelapa ini adalah bahan nabati, bahan alami, kemudian produsennya kita tulis kelapa itu dibeli di mana, didapat dari mana. Misalnya dari petani, kita tulis petani. Jika beli di pasar, kita tulis pasar. Kemudian nomor sertifikatnya itu kita kosongi dan masa berlakunya. Kemudian misalnya ada lagi gula Jawa atau bahan-bahan murni lainnya, kita akan isi seperti yang tadi, tanpa nomor sertifikat dan tanpa masa berlaku. Kemudian dan seterusnya di bawahnya, jika kita pakai tepung terigu, kita tuliskan nama tepung dan mereknya, misalnya tepung terigu cakra kembar atau tepung terigu segitiga biru, seperti itu. Nama produsennya kita tulis PT apa, nanti disesuaikan pada file yang saya kirim. Di situ sudah lengkap, ada nama bahan, kemudian produsennya dan nomor sertifikat beserta masa berlakunya sertifikat. Di situ kita tulis semua bahan. Jika menggunakan air, bahannya nanti di sini kita isi air, kemudian produsennya di sini kita tulis PDAM, seperti itu. Di bawahnya di sini ada kolom lagi nomor dan nama bahan, kita copy paste aja di bawah di atasnya. Kemudian di sini ada kolom keterangan, di sini kita isi jumlah produk yang didaftarkan itu berapa jenisnya. Misalnya ada 2 keripik, berarti kita tulis misalnya keripik nanas sama keripik salak, seperti itu. Kita berarti nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di sini pada kolom centang ini kita hapus yang lain, ini menyesuaikan berapa jenis produknya. Misalnya di sini ada 2 produk, berarti yang kita centang itu nomor 1 dan 2. Nomor 1 mewakili produk nomor 1, misalnya keripik salak, ya kita centang aja. Di sini bahan yang kita gunakan untuk keripik salak itu apa saja, kita centang, seperti itu. Kemudian di sini ada tempat, tanggal, dan tahun sama seperti di atas. Nama pemilik usaha sama, kita edit, dan penyeliannya. Kemudian jangan lupa tanda tangannya kita taruh di sini. Di bawahnya lagi kita di sini ada kolom bukti catatan pembelian bahan. Di sini ada kolom nomor 1 sampai seterusnya. Nama bahannya kita bisa copy paste di atasnya. Kemudian di sini di kolom jumlah, ini jumlah bahan yang digunakan dalam 1 kali produksi. Misalnya kelapa itu berapa butir dalam 1 kali produksi. Waktu pembeliannya kita isi tanggalnya sebelum tanggal 10 September, bisa tanggal 7, 8, atau 9. Pada kolom penanggung jawab di sini kita isi tanda tangan penyelia halal, kita copy kemudian kita taruh di sini sampai bawah berapa jumlah bahan yang kita gunakan. Kemudian di sini ada tanggal, bulan, dan tahun sama, kita edit seperti di atas. Dan di sini ada form pemeriksaan bahan, ya. Di sini pada kolom form pemeriksaan bahan ini ada nomor tanggal yang bahan itu dibeli, nomornya sesuai berapa bahannya. Ini bisa copy paste di atasnya, tanggalnya sama aja, ada apa-apa. Nama mereknya kalau bisa copy paste, nama lokasi produsennya sama, bisa copy paste di atasnya. Kemudian sesuai atau tidak sesuai kita tulis sesuai semuanya, sesuai jumlah bahan yang digunakan. Di sini ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sama, diedit, dikasih tanda tangan. Kemudian pada kolom ini nanti kita centang di bagian yang ya.
kita centang, kita copy paste di atasnya. Nanti di bagian yang tercetak tebal ini kita jangan kasih centang, yang kita centang yang tulisannya tak bertulisan tebal, yang ini semuanya sampai bawah. Baik, di sini sampai terakhir. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sama diedit seperti di atas. Baik, demikian tutorial pengisian EJPH. Semoga bermanfaat. Jika kurang jelas nanti bisa di screenshot kemudian ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.